Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tete Syahbudin. Yang hari ini saya akan membahas tentang isu yang lagi hangat, yaitu banyak bermanfaat bantuan sosial yang tidak cair bantuan sosialnya. Sehingga banyak yang bertanya-tanya, kenapa saya tidak cair? Apakah saya sudah dicoret atau seperti apa? Nah, saya akan bahas kenapa penyebabnya. Bahasannya langsung saya ambil dari pernyataan Bu Menteri Sosial, Bu Risma Mahar ini ketika beliau rapat dengan DPR RI. Jadi tonton terus videonya sampai tuntas agar Anda tahu kenapa bansos tidak cair. Letupan dari Bu Menteri yang melaporkan ada 21 juta data kemiskinan bermasalah, saya kira ini perlu kita clearkan. Prasangka-prasangka dari masyarakat yang penerima manfaat itu tidak ketar-ketir, Bu Menteri. Jangan-jangan saya ini coret. Jangan-jangan saya masih berhak tapi kena coret. Permasalahan awal adalah di sini. Tahun 2020, BPKP menyampaikan terdapat 3.877 sekian data NIK penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.000 sekian duplikasi data KPN, keluarga penerima manfaat dengan nama dan NIK yang sama. Kemudian yang ketiga, terdapat PM Bansos yang tidak layak, tidak miskin, tidak mampu, tidak rentan, sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek. Terdapat KPM telah pindah meninggal tanpa ahli waris tidak dikenal, tidak ditemukan, sebanyak 6.921 KPM. Tadi disampaikan sedikit oleh Bu Menteri permasalahan dari penyebab tidak cairnya bansos itu karena ada temuan hasil dari pemeriksaan beberapa lembaga pemeriksa seperti pemeriksaan dari BPKP, dari BPK dan juga dari KPK ya. Nah, ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial agar permasalahan ini tidak menjadi pelanggaran hukum di kemudian hari. Nah, di awal tadi Pak Yandri Susanto menyampaikan bahwa ada 21 juta lebih penerimaan manfaat yang di pending istilahnya gitu ya. Jadi bansosnya tidak dicairkan. Nah, sebenarnya nanti dijelaskan bahwa itu bukan dicoret, tapi sementara ini oleh Kementerian Sosial ditidurkan dulu 21 juta ini. Kenapa ditidurkan? Nanti kita bahas lebih detail ya penyebabnya seperti apa. Nah, sekarang kita jelaskan temuan-temuan dari ketiga lembaga yang tadi saya sebutkan itu. Yang pertama adalah adanya KPM ganda. Saya sebutkan dulu satu persatu, baru nanti saya jelaskan apa saja itu ya. Yang kedua, ada yang NIK-nya tidak valid. Itu temuannya. Yang ketiga, NIK-nya ganda. Yang keempat, nomor kakak tidak valid. Terus selanjutnya itu ada yang menerima lebih dari satu bansos. Satu keluarga menerima lebih dari satu bantuan sosial. Nanti saya jelaskan. Terus ada yang namanya kosong. Nah, kalau berhubungan dengan masing-masing bantuan, data yang ada dari Bu Risma itu pada rapat itu bahwa penerima PKH itu ada yang NIK-nya ganda sebanyak 748.000 orang, 505. Banyak sekali ya KPM PKH yang NIK-nya ganda. Nah, terus KPM BPNT atau program sembako, sekarang itu kartu sembako ya disebutnya. Nah, program BPNT ini lebih banyak lagi. Jadi yang NIK-nya ganda itu ada 593.163 KPM, ditambah NIK tidak valid itu 2.087.911 KPM. Terus ada yang ganda identik dari penerima BPNT ini sebanyak 1 juta lebih KPM. Terus ada ganda dalam keluarga itu sebanyak 563.000 KPM. Banyak sekali ya. Nah, makanya ini Kementerian Sosial cukup berat juga gitu ya untuk membereskan ini.
Terus permasalahan selanjutnya, temuan dari BPK, BPKP ataupun KPK adalah adanya ART yang tidak masuk di TKS. Nah, ini menjadi permasalahan. Kenapa keluarga itu mendapatkan bantuan masuk di TKS, tapi ada salah satu ART misalkan yang tidak masuk di TKS? Itu kan jadi pertanyaan. Karena soalnya harusnya satu keluarga itu ya semuanya masuk di TKS. Itu temuan dari lembaga-lembaga tadi. Terus temuan yang lainnya adalah karena belum terintegrasi, berakibat keluarga yang sama bisa dimutakhirkan 3-4 kali dalam satu kali pemutahiran. Kenapa bisa seperti itu? Oke, nanti. Jadi gini ya, di Kementerian Sosial itu data itu dipegang oleh masing-masing penanggung jawab. Ada di TKS itu langsung ada, terus ada PKH juga itu terpisah gitu ya pengelolaan datanya. Terus ada BPNT, ada PBI, itu masing-masing terpisah. Nah, sehingga menurut temuan ini karena tidak terintegrasi, jadi satu keluarga itu bisa dimutakhirkan berkali-kali. Misalkan ketika ada pemutahiran di TKS, si A itu dimutakhirkan. Terus ada PKH sama dimutakhirkan juga gitu ya. Ada BPNT sama dimutakhirkan juga. Sehingga si keluarga itu dimutakhirkan berkali-kali. Nah, inilah yang jadi temuan, harusnya diintegrasikan. Kalau udah dimutakhirkan di TKS, ya udah masuk ke PKH, masuk ke BPNT, masuk ke PBI. Nah, itu yang harusnya seperti itu. Ini ada di TKS. Kemudian ini ada data PKH sendiri dikelola oleh Dijen Lijamsos. Kemudian ini ada data PST. Kemudian ini ada data BPNT. Terus ada juga data yang tidak clean. Nah, oke, saya tampilkan datanya ini ya, yang tidak clean. Nah, jadi itu temuan-temuannya ya. Sekarang saya jelaskan maksud dari masing-masing temuan itu. Yang pertama tentang KPM ganda. Nah, jadi KPM ganda itu maksudnya satu keluarga, KPM itu keluarga penerima manfaat. Satu keluarga penerima manfaat itu mendapatkan bantuan double atau ganda. Contoh misalkan keluarga Rohimah mendapatkan PK-nya 2. Nah, ini misalkan kejadiannya si Rohimah itu dapat PKH, si suaminya Darto misalkan juga dapat PKH. Sehingga dalam satu keluarga itu mendapatkan 2 bantuan PKH. Padahal seharusnya semua bantuan itu untuk satu keluarga. Jadi tidak untuk suaminya, tidak untuk istrinya, tapi untuk keluarga itu. Artinya kalau sudah dapat bantuan PKH, ya udah, jangan ada double. Nah, itu seperti itu. Ataupun penerima rastra. Jadi penerima sembako ya gitu. Jadi ada yang menerima bantuan sembako itu kayak tadi. Dalam satu keluarga itu dapatnya 2 kartu sembako. Nah, itu juga yang disebut dengan KPM ganda, sehingga KPK, BPK dan yang lainnya itu melihat oh ini ada potensi kerugian keuangan negara karena 2 program yang sama itu diberikan kepada orangnya itu juga. Terus tadi ada yang disebut NIK-nya tidak valid. Ini cukup banyak. Datanya yang tidak valid itu ada 10.922.479 keluarga atau ART ya. Nah, ini sangat besar sekali. Kenapa NIK-nya tidak valid? Ya, ketika disinkronkan antara data di Kementerian Sosial dengan data di Dukcapil, ternyata itu tidak sinkron, ada yang tidak valid gitu ya. Nah, itu harus diselesaikan. Kenapa tidak valid? Pengalaman saya di lapangan, ada beberapa KPM atau masyarakat yang tidak mengupdate data kependudukannya ke kelurahan atau kecamatan misalkan, sehingga SINIK-nya itu tidak aktif, tidak online istilahnya. Nah, ini penyebab tidak cair ya, jadi NIK-nya tidak valid. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa menerima bansos sekarang tidak cair, mungkin salah satunya penyebabnya adalah NIK-nya tidak valid. Jadi bisa cek ke kelurahan atau ke dinas kependudukan. Terus ada juga yang NIK-nya ganda. Nah, ini temuan juga yang cukup mengagetkan.
Jadi nik ganda itu ada 2 nama, misalkan Yanti dan Rohimah, tapi niknya sama. Itu padahal 2 orang yang berbeda. Nah, itu juga jadi temuan. Terus ada nomor KK tidak valid, sama seperti nik tadi ya. Jadi nomor KK yang ada di KK itu ketika disinkronkan antara Kemensos dengan Dukcapil, ternyata nomor KK-nya tidak valid. Itu menghambat. Terus menerima lebih dari 1 bansos. Nah, yang dimaksud menerima lebih dari 1 bansos itu, jadi kan sekarang ada bantuan COVID ya, ada BST, ada BLT, dana desa. Nah, jadi si penerima PKH dan juga penerima BPNT itu tidak boleh menerima bantuan COVID. Kenapa? Karena bantuan COVID diperuntukkan bagi mereka yang belum mendapatkan bansos. Jadi yang udah punya PK mah udahlah dapat PKH, yang udah dapat program sembako atau BPNT udahlah dapat program sembako. Nah, tidak boleh lagi mendapat bantuan yang lain. Kalau penerima sudah menerima PKH atau sudah menerima BPNT, tidak boleh menerima BST. Nah, itu yang disebut dengan menerima lebih dari 1 bansos. Yang diperbolehkan itu penerima PKH mendapat BPNT atau program sembako itu boleh 2 program. Atau sebaliknya penerima BPNT dapat PKH itu juga boleh. Penerima bantuan itu PKH boleh bersama dengan BPNT. Setelah kita bahas tentang permasalahan, kita masuk ke rekomendasi dari para pemegang atau para pemeriksa tadi ya. Apa sih rekomendasinya setelah ditemukan permasalahan seperti tadi? Nah, rekomendasi yang pertama adalah padankan data antara Kemensos dengan Dukcapil. Untuk apa? Untuk menyelesaikan nik yang tidak padan tadi. Rekomendasinya dari KPK, pemadanan data DTKS dengan Dukcapil. Jadi misalkan ada si A, data di Kemensosnya niknya seperti ini. Ketika dicek di Dukcapil ternyata tidak padan. Nah, maka itu harus diselesaikan. Terus Dinsos di daerah harus memperbaiki data. Nah, itu rekomendasi yang kedua. Kenapa harus memperbaiki data Dinsos di daerah? Karena data itu sesuai undang-undang itu datangnya dari bawah ya, dari daerah. Undang-Undang 13/2011 bahwa data itu harus dari daerah. Terus selanjutnya akurasi data. Jadi data itu harus benar-benar akurat ya. Nah, itu rekomendasinya. Jangan sampai ada yang tidak tepat sasaran dan sebagainya. Terus, nah ini rekomendasi yang berhubungan langsung dengan kenapa bantuannya tidak cair. Yaitu syarat cair bansos itu harus padan DTKS dan Dukcapil. Nah, ini yang jadi berat. Ini rekomendasi dari KPK BPK ya. Jadi kalau misalkan niknya tidak padan antara Kemensos dan Dukcapil, maka tidak boleh dicairkan. Nah, itulah penyebab kenapa tadi ada 21 juta keluarga yang bantuannya dipending. Jadi ditahan dulu, nunggu dulu ini selesai gitu. Menjadikan padan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bantuan sosial yang ditulangkan dalam perjanjian kerjasama dengan himpunan bank milik negara sebagai penyalur bansos. Terus apa lagi ya? Nah, ini pemutakhiran DTKS serempak dan terpusat. Jadi memang perbaikan data tadi ya. Terus hapus data ganda yang tadi ya. Jadi kalau misalkan ada KPM ganda gitu ya, misalkan satu orang menerima 2 PKH, berarti hapus salah satunya. Nah, itu rekomendasinya. Jadi nggak boleh double. Nah, itu rekomendasi. Nah, apakah rekomendasi ini dijalankan oleh Kementerian Sosial? Kementerian Sosial sudah menindaklanjuti temuan-temuan dan juga rekomendasi dari lembaga-lembaga pemeriksa yang tadi ya. Yang pertama, Kementerian Sosial itu sekarang sudah melaksanakan penyatuan 4 pulau data. Maksudnya apa? Maksudnya adalah integrasi data. Kalau tadi saya sebutkan, ada data DTKS, ada PKH, ada BPNT, ada PBI yang itu terpisah. Nah, sekarang disatukan sehingga menjadi sebuah data terpadu yang disebut dengan New DTKS. Nah, jadi DTKS baru mungkin ya, itu bahasanya. Jadi penyatuan 4 pulau data. Jadi yang tadi kami sampaikan ada DTKS,
ada PKH, ada BPNT, dan ada BST. Sehingga kami satukan. Dan sekarang alhamdulillah sudah satu. Jadi data DTKS akan digunakan untuk 3 jenis bantuan ini. Jadi tidak ada lagi tawar-menawar. Terus tidak boleh ada penerima bansos ganda kecuali PK dan BPNT. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, tindak lanjut selanjutnya adalah updating data DTKS setiap bulan. Nah, ini yang baru ya. Jadi kalau kemarin itu per 3 bulan DTKS diupdate, sekarang per bulan. Jadi kata Bu Menteri itu setiap minggu ketiga. Setiap minggu ketiga DTKS itu di update. Nah, alurnya adalah seperti yang dijelaskan Bu Menteri. Jadi data itu datang dari RT, RW, masuk ke kelurahan, dari kelurahan masuk ke Dinsos kota kabupaten atau masuk ke kota kabupaten, baru masuk ke provinsi, berakhir nanti di Kementerian Sosial. Jadi tetap data itu dari bawah ya. Kemudian periodisasi bulanan penetapan DTKS. Jadi kita tetapkan tiap bulan. Jadi minggu kita rutin Mbak mulai Januari. Minggu ketiga kita lakukan rapat dengan Himbara dan Kementerian Keuangan dan Bappenas, juga dengan BPKP, dengan KPK, dengan Kejaksaan Agung, dengan Kepolisian. Itu rutin kita rapatkan tiap bulan. Nah, selanjutnya tindak lanjut adalah usulan dari daerah. Maksudnya jadi setiap data itu yang usulin daerah. Apakah layak atau tidak itu daerah yang nentuin. Kenapa seperti itu? Kata Bu Risma, ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Jadi data itu datangnya dari daerah gitu ya. Terus validasi NIK ke Dukcapil. Nah, ini juga sedang dijalankan sekarang. Nah, kenapa misalkan masih banyak yang belum cair bantuannya, masih dipending, karena memang NIK-nya itu belum valid, belum selesai ini permasalahannya gitu. Atau misalkan masa-masa yang tadi ya, ada yang namanya tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang akan dikerjakan oleh Kementerian Sosial adalah mulai 1 Juni akan ada aplikasi untuk cek bansos. Jadi nanti ngecek bansos itu bisa langsung di HP ya, ada aplikasinya. Jadi siapapun itu, misalkan penerima bansos mau ngecek apakah sudah cair atau belum, sudah masuk ke rekening atau belum, itu bisa dilihat di aplikasi tersebut. Penegasannya adalah data yang ditidurkan itu adalah 21.867.613. Nah, ini datanya ditidurkan ya, bukan dihapus. Nah, jadi masyarakat semua yang sekarang lagi gundah gulana karena bansosnya tidak cair, mohon ditunggu saja. Ini kebijakan dari kementeriannya bahwa sekarang lagi diperbaiki. Kalaupun belum cair berarti belum selesai perbaikannya, karena ini kan banyak sekali. Jadi itu sudah saya jelaskan dari mulai permasalahan, rekomendasinya apa, dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, jika ada yang kurang jelas maka bisa berikan di komentar ya, nanti akan coba saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu gitu ya. Kalaupun misalkan saya tidak tahu ya nggak usah dijawab ya. Jadi kalau misalkan saya nggak jawab berarti nggak tahu, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya jika memang ada yang ingin dibahas lebih jauh, silahkan juga bisa request ya di komentar, barangkali pengen membahas apa gitu ya berkaitan dengan hal semacam ini, silahkan request di kolom komentar. Baik, terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa membantu para ibu, para bapak yang hari ini lagi galau karena BPNT-nya atau PK-nya atau bansosnya tidak cair. Dan mudah-mudahan bisa membantu juga bagi pihak-pihak lain yang ingin tahu terkait permasalahan ini. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.